Untuk melanjutkan video sebelumnya, kita akan menggunakan CMS atau Content Management System ya, menggunakan WordPress. Jadi nantinya kita bakal instalasi WordPress-nya, kemudian kita akan coba ketika upload file gambar, filenya itu akan masuk ke dalam direktori server yang menu sebelumnya kita buat. Oke, langsung saja ya. Teman-teman langsung aja cari di Google WordPress org. Nah, bukan WordPress apa ya, .com ya. Kalau .com itu dia nggak bisa di apa ya, digunain untuk kustomisasi seperti ini. Jadi lebih ke arah kayak blogger yang WordPress.com. Nah, ini teman-teman pastikan kita download dulu ya WordPress-nya. Kita ketika langsung WordPress org download. Nah, kita download dulu. Kita download pastikan yang terbaru. Yang ini yang WordPress 6.72 ya. Kita download terlebih dulu atau unduh ya. Tunggu prosesnya, ada sekitar 27 MB. Oke ya. Nah, setelah selesai kita unduh, kemudian kita pastikan jalankan apa ya, web server lokal kita ya, Apache ya. Nah, saya menggunakan tools yang bernama Laragon. Di sini untuk versi PHP-nya sesuai rekomendasi dari WordPress menggunakan versi 7.4 atau lebih tinggi dan MySQL versi 8 atau MariaDB versi 10. Nah, teman-teman tinggal menyesuaikan aja tuh versi PHP teman-teman sama MySQL-nya. Nah, oke, udah sesuai ya. Oke, selanjutnya ini untuk server lokal yang sudah kita jalankan. Selanjutnya kita bakal coba ini ya, ekstrak file ini ke dalam folder directory untuk Laragon ya, karena saya menggunakan Laragon, dia ada di www. Oke, nah sini saya langsung, ada file yang sama ternyata, bentar, kita hapus dulu file yang samanya. Nah, sebelumnya saya juga udah pernah nyoba rupanya. Nah, coba kita langsung aja di sini, kita ekstrak di sini. Oke, ini udah kita ekstrak, coba kita rubah nama filenya, nama foldernya ya. Kita buat aja di sini web app. Nah, kita ganti web app. Kemudian kita coba akses localhost web app. Oke, kita udah masuk ke pengaturan konfigurasi setupnya. Nah, sebelum ini kita setup terlebih dahulu, pastikan kita sudah membuat database untuk website atau WordPress ini ya. Nah, caranya teman-teman tinggal masuk ke PHP admin aja, karena kita bakal menggunakan MySQL. Untuk nama database saya samakan aja sama nama foldernya, web app. Nah, seperti ini ya, sama ya. Oke, database sudah berhasil kita buat. Selanjutnya kita bakal konfigurasi untuk WordPress-nya. Oke, ini kita pilih bahasa Inggris saja, continue. Kemudian kita diingatkan suruh ngebuat database name-nya. Oke, let's go langsung aja. Untuk nama database-nya tadi kita buat web app, kemudian username-nya kita buat aja admin aja ya, biar gampang diingat. Oh bukan, sorry, ini untuk database-nya ya, sorry. Ini root, passwordnya kosong, database hostnya localhost. Untuk prefix nama tabelnya saya buat aja di sini gini aja pun bisa sih sebenarnya, wp underscore nanti nama tabelnya gini aja nggak apa-apa sih. Nah, oke, kita submit aja. Kita run the installation, maka dia akan langsung proses instalasinya. Nah, di sini kita disuruh mengisi set title-nya. Nah, di sini saya buat aja nama websitenya web app gitu. Nama title nanti di
halaman depannya. Kemudian untuk username loginnya nanti kita buat admin aja lah, biar mudah diingat ya. Admin. Nah, ini sini kan passwordnya lemah nih, very weak. Nah, kita confirm. Nah, biar bisa digunakan. Terus untuk emailnya kita pakai aja email pribadi kita lah ya. Ini search engine visibility ini maksudnya apakah bakal ini mau nggak ditampilin ke search engine atau SEO ya. Nah, jadi teman-teman kalau mau website dibuat rahasia ini centang aja, tapi kalau enggak biar bisa orang akses ya biarin aja. Normalnya dibiarin aja sih. Lebih ke arah pencarian, jadi bisa dicari nanti ke orang. Nanti ada ngetik web app dia bakal nampil kalau nggak centang. Oke, ini udah sukses nih. Nah, selanjutnya kita login. Nah, tadi password kita username admin, passwordnya admin. Nah, makanya kalau kita refresh database-nya ini, nah dia bakal masuk tuh web app tadi ya. Nah, ini dia. Langsung terinstall ya. Jadi keren banget sih WordPress ini ya. Satset dia langsung jadi. Nah, kita udah masuk ke halaman dashboard administratornya. Selanjutnya kita ngapain nih? Nah, di sini kita akan instalasi namanya plugin. Nah, di plugin ini kita pilih add new plugin. Kita bakal cari yang namanya offload media. Nah, ini dia. Offload media. Ups, kenapa ini? Nah, ini dia nampil. Nah, pakai yang ini, Advanced Media Offloader. Nah, sebenarnya bisa pakai yang lain seperti yang lain-lainnya kayak apa namanya? Seperti inilah yang Media Cloud. Cuma ini kebetulan ini ada versi berbayarnya. Kita mau pakai yang full free. Nah, sebenarnya ini free juga, cuma saya rasa lebih mudah pakai yang ini karena dia langsung ada yang pilihan untuk yang main EU. Nah, tapi sebelum ini kita install terlebih dahulu, install now. Sambil menunggu prosesnya kita pastikan lagi yang di multipass kita yang sebelumnya itu udah jalan. Multipass list. Nah, udah running nih. Jadi coba kalau kita akses ini. Kita masuk dulu ke apanya? Multipass seal minio server. Nah, oke, kita coba jalankan. Oke, langsung jalan deh ya. Kita coba akses di bagian web UI-nya. Nah, lagi proses ya. Ups, kenapa ini? Coba kita cek lagi 17. Oh, ini IP-nya. Kita coba copy aja dulu. Nah, dia IP lokalnya harus yang diakses. Oke, udah berhasil ya. Selanjutnya kita bakalan coba install pluginnya. Tadi udah kita install ya, langsung aktifasi aja biar nanti nampil di sini. Nah, di sini kan udah muncul tuh media offloader. Teman-teman bisa langsung konfigurasi nih di sini, general setting. Nah, pastikan di sini teman-teman pilih yang min IO. Nah, di sini ada panduannya untuk min IO. Ini teman-teman diarahkan untuk mengcopy ya, copy kode ini ke kode WP config teman-teman. Nah, kita cari di bagian WP config-nya. Di sini kita pastikan aja di sini. Nah, setelah kita pastikan seperti ini, teman-teman pastikan untuk retention policy-nya saya jelasin dulu. Jadi kalau kita klik pilih yang ini, nanti filenya itu disimpan ke lokal terlebih dulu. Nah, tapi kalau mau yang ini dia disimpan di lokal kemudian dibersihkan. Tapi lebih saya sarankan bagusnya pakai yang full cloud migration. Jadi semua file itu nggak ada yang di lokal sini. Jadi dia langsung tersimpan di main IO-nya semuanya. Ini untuk custom prefix-nya
ini dibiarin aja, nggak usah dicentang. Kemudian versioning ini jadi setiap dia ngupload file nanti ada folder sendiri untuk file tersebut, kita nggak perlu ya. Nah, jadi hilangkan centangnya. Kemudian sinkronisasi relation with cloud storage, jadi nanti kalau kita hapus di WordPress-nya, maka filenya akan terhapus juga di sana. Nah, seperti itu. Oke, ini kita coba dulu buat apanya dulu ya. Semalam apa ya passwordnya ya? Admin ya? Admin 123. Oke. Never. Kita buat akses key-nya dulu. Akses key-nya. Nah, akses key-nya semalam udah kita buat ternyata. Coba kita cek di folder unduhannya, biasanya ada tuh. Akses key, ini dia, kredensial. Nah, ini dia. Ini tinggal kita kopikan secret key-nya. Secret key yang sudah kita dapat ke sini, secret key-nya. Kemudian di bagian ini akses key-nya kita kopikan juga. Nah, akses key. Oke, setelah akses key dan secret key yang sudah kita dapatkan, ini endpoint-nya. Endpoint itu apa? Yang di sini. Endpoint itu kita pakai API yang ini. Nah, ini dia. Kita kopikan aja API-nya di sini. Seperti ini. Udah. Setelah kita kopikan API-nya, kita buat bucket-nya. Bucket-nya itu di bagian bucket. Nah, di sini nama bucket-nya itu web. Nah, kita buat aja web di sini. Di sini kita buat namanya web. Kemudian your domain custom, ini contohnya kalau teman-teman mau ngebuat custom domain. Jadi contohnya nama linknya contohnya cloud.freehost.id. Nah, kayak gitu. Jadi nanti ketika orang akses itu filenya itu ada di cloud.freehost.id garis miring nama bucketnya web garis miring nama filenya, seperti itu. Karena kita nggak menggunakan itu, kita pakai aja gini untuk domainnya. Nah, oke, untuk ininya biarkan aja true, simpan. Oke, selanjutnya kita coba tes. Kita save change. Tunggu prosesnya. Nah, ini kita bisa tes connection nih. Nah, ini langsung kebaca nih, ada bucket namanya web test koneksi. Kalau hijau berhasil, kalau merah berarti gagal ya. Ini lagi coba dia akses. Connection failed. Nah, sepertinya kita harus pakai IP yang lokalnya ini, karena dia nggak ngebaca IP yang dari sininya. Nah, 92 ini. Nah, kita coba yang IP lokalnya, coba. Nah, seperti ini ya. Kita hapus. Oke, simpan lagi. Kita pakai IP lokal. Kita recheck lagi. Nah, benar. Dia harus menggunakan IP yang ini. Jadi IP yang dari endpoint yang dari sininya harus disesuaikan sama IP VM yang udah kita dapatkan. IP yang udah didistribusikan itu yang ini. Nah, jadi untuk VM server ini dapatnya IP yang ini. Oke ya. Sekarang ini udah berhasil connect, jadi udah berhasil ya. Jadi kita coba bakalan upload file gambar di media. Nah, jadi harusnya ketika kita ngupload file gambar ini akan ngarahnya bukan di lokal sini lagi, bukan di penyimpanan sini. Oke, kita cek web app di bagian WP konten, upload. Nah, normalnya kan di sini bakal masuk nanti. Nah, tapi nanti saya buat tadi di bagian media offloader itu nggak saya buat tersimpan di lokal, jadi langsung dia di migration ke cloudnya langsung. Oke, ini kita coba add new media library, pilih filenya, contoh saya pilih file gambar ya, contoh gambar inilah, kita upload. Nah, coba kita cek URL kemana. Nah, ini dia URL-nya, dia larinya ke sini, nah, ke Minio-nya. Jadi bukan lagi di sini. Kalau di sini kita cek nggak ada file sama sekali. Nah, nggak ada file sama sekali yang masuk. Jadi kalau kita cek lagi di Minio-nya di bagian bucket, browse bucket, nah ini masuk ada file nih.
Ini dia. Nah, ini teman-teman pasti agak heran ya. Kenapa yang masuk 3 file? Kan saya ngupload hanya 1 file. Oke, ini saya jelasin. Ini kita coba hapus dulu filenya. Biar kita tes upload. Ketika dihapus harusnya dia terhapus juga ya kan? Karena udah sinkron. Delete permanen. Oke, kita coba cek lagi. Kita refresh. Nah, filenya udah hilang. Oke. Nah, kita coba sekarang kenapa bisa seperti itu. Itu di bagian di setting. Nah, teman-teman bisa lari ke setting, bisa lari ke media. Nah, bagian crop thumbnail extract dimension ini hilang aja centangnya. Nah, baru save change. Oke, coba kita coba lagi. Kita upload 1 file, contohnya logo ini. Oke, kita coba cek di sini. Ups, logo hitam. Oh, dia masuk jadi banyak ya. Harusnya 1 aja ya. Bentar. Coba kita hapus lagi. Ini di settingan. Nah, sepertinya dia dari settingan dari yang medianya ini dia nggak bisa ya. Walaupun kita udah hilangkan cropnya yang untuk thumbnailnya ini, dia nggak ngaruh juga sih sebenarnya. Jadi kita harus ngerubahnya langsung dari code-nya. Nah, teman-teman masuk ke bagian function yang WP include ini ya. Nah, teman-teman langsung aja tambahkan kode di paling bawah ya, biar gampang. Di sini pastikan aja ini kodenya. Nanti kodenya saya letakkan di kolom deskripsi ya. Jadi kode ini adalah untuk menangkal atau menahan agar gambar itu nggak di resizing. Nah, kemudian yang ini kode yang ini biar nggak di resizing. Kemudian ini saya tambahkan lagi kode ini untuk melimit file gambar yang diupload hanya 1 MB saja. Nah, jadi biar lebih penyimpanan lebih hemat. Jadi nggak file-file gambar yang gede-gede itu nggak bisa diupload. Nah, nanti bisa teman-teman sesuaikan sih, kalau mau nggak pakai pun bisa juga, tinggal di uncomment aja. Nah, ini coba kita simpan. Oke, selanjutnya kita coba upload lagi. Kita tes 1 gambar yang ini. Oke, coba kita refresh. Nah, hanya 1 gambar aja nih jadinya. Udah berhasil. Jadi teman-teman tambahkan kode ini nanti untuk disable resize-nya di bagian function WP include. Kemudian yang ini tambahan jika teman-teman ingin mengatur file gambarnya nggak terlalu gede. Jadi bisa teman-teman atur untuk file gambar yang diupload hanya bisa ukuran segini aja. Oke ya. Overall untuk sinkronisasi atau integrasi antara objek store-nya ke WP-nya udah berhasil ya. Jadi udah nggak ada trouble. Jadi cukup mudah. Jadi awalnya saya nyoba pakai WebDAV ya dari OnCloud atau Nextcloud, tapi tidak berhasil. Rupanya solusi terbaik itu menggunakan main.io console di self-hosted, jadi di server pribadi kita sendiri. Nah, ini keren banget nih untuk teman-teman. Jadi kalau ketika nanti website WP-nya teman-teman disusupi, ketika di-upload backdoor-nya itu nggak bakal masuk ke source code dan nggak akan dieksekusi di WP teman-teman. Jadi source code filenya itu bakal masuk ke sini nanti, ke objek store-nya. Ya.